Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassulan wa tafakukan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi sayyidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi halaku ummati fi say'aini tarkul ilmi wa hubbil mal al-hadis au kama qal. Amma ba'dah. Anak-anakku semuanya, kajian samawa yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah di malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk kesekian kalinya kita bisa istiqomah hadir saat perlu mengikuti kajian kitab Kasyifatus Sajjah. Harapan dan doa semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini betul-betul jadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya hatal akhir. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangannya lah sehingga sampai detik hari ini kita masih berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, taklim kita malam ini melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita baca tambihun utawi kitab di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Tambihun utawi kikono pengiling swiji. As-sholatu te lafat as-sholah. Waz zakatulan lafat zakat wal khayatulan khayat. Idalam tudhof in dalam tekalane den mudhofake in dalam tekalane den mudhofake apa lafat telu as-shalah waz zakah wal hayat iku taktubu den tulis apa as-shalah bil wawi kelawan nganggo wawu. Wa alal azhuri lan ing dalem miturut kaul kang kuncara ngono mang ittibaan kono arai manut lil mushafi maring mushaf maring Al-Qur'an. Jadi lafaz as-sholatu waz zakatu wal hayat jika tidak dimudhofkan maka ditulis dengan memakai wawu. Ini yang populer karena alasannya itba lil mushaf. Wa minal ulama ila setengah saking ulama man sapane wong yaktabuha iku nulis sapa man ing lafat as-shalah bil alif iklan nganggo alif amma ida udifat ana kalane den mudhofake apa as-shalah fala yajuzu maka ora wenang apa kitabatuha maka ora wenang apa kitabatuha oleh nulis as-shalah illa bil alif angin kelawan alif. Sawaun padha uga udifatin mudhofake apa as-shalah ila dhahirin maring isim dhahir au mutmarin uta isim dhamir. Kama kaya keterangan kalau ngendika ing masapa Ibnu al-Mulakin yaiku Imam Ibnu Mulakin. Wasalisu ayat kaping telune arkan iku itauz zakati awe zakat ai itauha tegese awe zakat liman maring wong wujita kang den temu sapa man minal mustahiqin setengah saking wong kang berhak nerima zakat fauron kelawan enggal-enggal ida tamakana dalam takalane kongan sapa muzaki wong kang zakat minal ada isangking nekani ma wujubi takmimi serta wajibe ngeratakno Wahum utawi al mustahiqin iku sama niatu anwain wolu piro-piro warna
macem. Al awwalu ta kang pertama iku fakirun wong kang fakir wahdahu hal ijene al fakir. Wa ya al fakir, definisine fakir itu apa? Alladzi wong la malala kang ora ana donya iku maujud lau kudu alladzi aslan ing dalem babak pisan. Wala kasbalan ora ana penggawean iku maujud kadalika kaya mengkono-mengkono al fakir halalaini kang halal kaguni. Wal muradu ta konten kau pake bil kasbi kelawan dawu kasab. Guna dalam kene bab wa yo maknane kasab. Kasab itu apa? Tolabul maisati yaiku nyupri maisah. Maisah iku pengupo jiwa. Awalau ing dalam kawitane kasab apa malun bondo fakot moko bloko halalun kang halal laya sudah kang ora bisa mbuntoni apa mal mincau ati saking soko mincau atihi soko kawitane almal masatan kelawan nyukupi min kifayatil umri saking oleh nyukupi umur al-holibi kang kapra ngono mangalal muktamad ing atase kol muktamad inda tauzi'ihi ilahi wa alam bisawab. Sudah kemarin kita masih membahas mahabbatullah min jihatil abdi ya. Yang ke-9 ayyasura ayyafroha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi. Jadi yang nomor 9 kita merasa bahagia ketika kita mendengar orang lain selalu memuji Allah, selalu dekat dengan Allah, atau lewat jihad fisabilillah, baik dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terang-terangan. Baik jihadnya lewat anfus, lewat harta, wawalatan atau lewat anak. Jadi ketika ada temannya tambah soleh, kita selaku sesama mukmin harus merasa bahagia. Alhamdulillah, aku dongakno lha ngono lho. Jadi saling berdoa, saling memberikan support ya, motivasi, karena kewajiban kita sebagai orang mukmin ya, watawasau bil haq watawasau bis saling berwasiat. Muga-muga awak dhewe istiqomah netepi barang sing hak ya, netepi perkara sing hak ya, kemudian selalu berwasiat dalam menghadapi hidup ini ya, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Jadi ketika ada temannya ya tambah khusyuk, koncoku ahli ibadah, tambah ide nang Allah, tambah jihad, kita merasa bahagia. Muga-muga ketularan kan gitu toh. Jadi ono konco api ya, wa ingka nada sarin fajanib husuratan wa ingka nada khairin fakorin yaktati. Te ono konco Allah jauhi wedine engko terpengaruh kan gitu toh. Ketika ada teman baik dekati. Kenapa? Karena pengaruh teman itu luar biasa. Kadang di lingkungan keluarga baik, salah milih konco, atau mungkin karena pergaulan. Makanya untuk hari ini sebagai orang tua harus ekstra hati-hati dalam menjaga akidah anak-anak kita ya, menjaga tauhid mereka ya. Akidah ini yang terpenting dari pemahaman yang bisa menyesatkan. Ini wajib hukumi.
Nah sekarang ini kadang di lingkungan rumah tangga baik, ketika di luar itu mungkin dari pengaruh teman atau mungkin karena pengaruh pergaulan dan lingkungan. Ini yang pengaruhnya luar biasa, hati-hati. Makanya ya harus ekstra hati-hati ya. Sebagai orang tua zaman akhir ini luar biasa. Tantangan anak-anak kita itu tambah berat. Kenapa? Karena li'annahum makhlukuna fiz zamani ila zaman. Anak-anak kita itu nanti menghadapi zaman yang tidak sama dengan zaman yang kita hadapi. Makanya pesan ya ada termasuk ada pesan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ini artinya ya kita berusaha bagaimana selaku orang tua ya opo sekiranya jogo ya, menjaga akidahnya ya, menjaga ideologinya ya, yang jogo awake, wajiban nafkah dohir batin, pendidikan nih. Nah itu harus betul-betul ekstra hati-hati karena anak-anak kita itu menghadapi zaman yang tidak sama dengan zaman yang kita hadapi. Hari ini mungkin ya sangat luar biasa. Belum lagi pengaruh kemajuan teknologi. Jadi tambah tahun, ini tantangannya semakin berat. Makanya anak-anak ya ketika ada teman sudah berumah tangga ya alhamdulillah kan gitu. Ketika teman belum berumah tangga dikasih support, sabar. Jadi apa maneng. Jadi ketika ada teman semakin khusyuk kita merasa bahagia. Kalau tek bab dunya aja ndelok sing dhuwur ngono lho nah. Tek bab akhirat deloken sing apa? Jadi tek bab dunya ndelok sing ngisor ya, jaga apa? Ya apa ya jaga maidu wae ya. Tek babakan akhirat melihat yang sing semangat ibadah. Jadi kita bisa mencontoh. Makanya ketika ada berita ya teman kita ahli ibadah, ahli jihad baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan atau mungkin jihadnya lewat dirinya, hartanya, anak-anaknya, kita harus merasa bahagia. Semoga kita bisa mencontoh. Nah inilah makanya ya opo sekiranya awak dewe ketika melihat temannya menjadi orang yang ahli ibadah, muga-muga awak dewe niru. Nah, kalau teman kita bisa, kenapa kita tidak bisa? Harus begitu. Ya. Jadi biar termotivasi sama-sama apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, makanya di keterangan yang lain itu anak-anak yang kemarin kita bahas itu yusabbitu Allahul ladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini kita berdoa ya, yusabbitullah, semoga Allah meneguhkan iman amanu, orang-orang yang beriman, alladzina amanu bil qaulis sabiti, dengan ucapan yang teguh, dengan ucapan kalimat thayyibah fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, ada keterangan Al-Bara bin Azib meriwayatkan dari Nabi bahwa Rasulullah bersabda, "Idza su'ilal muslim fil qabri," ketika seorang muslim ditanya di alam kubur. Kemudian mereka mempersaksikan, "Fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itulah fadzali qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi bagaimana kita
mati membawa iman, membawa kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Jadi Allah meneguhkan iman seorang mukmin sing ikhlas, sing taat. Ini dalam keterangan yang lain ada dalam 3 keadaan. Sebagian ada dalam 4 keadaan. Termasuk diantaranya 1, sewaktu menghadapi malaikat maut. 2, sewaktu menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. 3, ketika dihisab di hari kiamat. Makanya kita memohon, ya Allah, semoga iman ini tetap kita bawa sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 keadaan itu apa? Ya, berkaitan tentang dawuhnya Allah, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika menghadapi malaikat maut, ya Allah, bagaimana supaya kita terjaga, muga-muga ya kita senantiasa mendapatkan pertolongan oleh Allah ketika mati membawa kalimat la ilaha illallah. Makanya orang itu mati ndelok kebiasaan ketika dia masih hidup, dibiasakno api ya, wong tek wis biasa api insyaallah matine husnul khotimah. Nah, ketika kita melakukan maksiat, takutnya nanti terus kemudian kita meninggal. Nah, inilah anak-anak. Sehingga kita lebih hati-hati lagi. Undang-undang aku ketika maksiat mati. Gitu loh. Ya takutnya begitu. Makanya jadi ketika Allah sudah meneguhkan hati orang-orang yang beriman, meneguhkan hati itu ketika menghadapi sakaratul maut, ya Allah, muga-muga tetap membawa kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika kita berhasil dalam akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka malaikat menyampaikan kabar gembira. Ya, kemudian diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Nah, inilah anak-anak. Jadi ya kita harus berdoa terus ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata ainin la yanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldi. Nah, doa-doa ya biar kita mati tetap membawa iman. Kemudian peneguhan sewaktu menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, ini juga kita butuh pertolongan Allah. Gak hanya ketika menghadapi sakaratul maut, tapi ketika menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nah, ketika Allah betul-betul sudah menetapkan di hati orang-orang yang beriman bil qauli tsabit ya, dengan ucapan yang teguh kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar nakir, 1, Allah mengajari jawaban yang benar ya, sehingga kita bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Nah, karena nanti di sana ya lesan dikunci oleh Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lesan satu saat besok dikunci, yang bicara tangan, kaki menjadi saksi kemana kita melangkah. Nah, inilah. Jadi Allah langsung ngajari ketika menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kemudian peneguhan ketika menghadapi pertanyaan malaikat mungkar nakir, Allah menghilangkan sifat takut, gentar, cemas, iki dihilangi kabeh. Karena malaikat penanya pun juga makhluk Allah. Kita sama-sama makhluk Allah. Yang penting ketika Allah ya meneguhkan hati kita ketika menghadapi sakaratul maut membawa iman, ketika menghadapi pertanyaan mungkar nakir, Allah bimbing dengan sendirinya. Wong teh ahli nglakoni amal soleh, mati ini insya Allah husnul khatimah. Itu loh. Makanya
yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Semoga ya Allah teguhkan kalimat tauhid kita bawa ketika menghadap ke hadirat Allah. Nah ini anak-anak ya. Jadi Allah meneguhkan iman seorang mukmin yang ikhlas, yang taat, ahli menjalankan amal soleh, termasuk diantaranya dalam 3 keadaan: ketika menghadapi malakal maut, ketika menghadapi pertanyaan mungkar nakir, yang ketiga peneguhan sewaktu menghadapi hisab di hari kiamat, saat-saat di mana anak orang tua sudah tidak kenal lagi sama anak, di saat kita sudah kenal lagi dengan teman kita karena sibuk dengan pertanggungjawaban amal diri sendiri, bingung. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa dan seterusnya. Masya Allah. Ketika menghadapi hisab ya, satu, kita diajari alasan yang benar untuk menjawab apa yang dipertanyakan kepada kita. Jadi ono ai jawabannya ketika Allah sudah meneguhkan iman kita. Kemudian ketika dihisab, perhitungan amalnya itu lancar, gak kakean kita kon. Yang ketiga, dosa-dosanya dilewati begitu saja sehingga tidak ditanya secara mendetail. Iki barokai ketika Allah meneguhkan hati orang yang beriman ya, bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya harus diikhtiari ya, yang kemarin mudawamatul dzikri ya, ketika menjalankan kewajiban ya harus ikhlas, senang ya. Kemudian yang ke-9, ketika ada berita temannya menjadi orang yang soleh, ahli jihad, ahli berjuang, kita merasa bahagia. Jadi bentuk bahagia itu apa? Biar kita sama-sama menjadi teman, gak hanya di dunia, teman di dunia sekaligus teman di akhirat. Sebagaimana persahabatan apa? Para sahabat Nabi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat gak hanya di dunia, tapi semoga kita bisa tetap bersahabat ketika di akhirat. Makanya harus bahagia. Sak koncoan harus kasih support ya. Ojo males-males, mumpung cik sehat. Nah gitulah anak-anak. Jadi sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Nah kemudian dalam keterangan yang lain ya, peneguhan Allah kepada orang-orang yang beriman itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4.